Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa kembali berjamaah di tempat yang mulia ini, apalagi di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, di hari Jumat, hari yang terbaik. Kata Nabi SAW, hari terbaik yang matahari terbit padanya. Sebagaimana kebiasaan kita akan melanjutkan pembahasan seputar kehidupan dan akhlak Rasulullah SAW. Yang pada kesempatan ini, jemaah sekalian, kita akan bahas babu ma jaa fi ta'atturi Rasulullah SAW. Bab seputar riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap parfum. Di antara hal yang sangat disenangi dan disukai oleh Rasulullah SAW adalah parfum. Sangat identik sekali dengan Rasulullah SAW. Perhatian beliau terhadap kebersihan, kerapihan, dan aroma wangi, jamaah sekalian. Bahkan sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan hubbiba ilayya minad dunya, dijadikan kepadaku itu sangat cinta senang terhadap dunia ini, an-nisa wa tib, sangat mencintai lawan jenis, dan tib, dan mencintai menyukai parfum. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan ketenangan batinku itu, penyejuk mataku itu ada dalam ibadah salat. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana dari dunia ini normalnya manusia itu mencintai, menyukai lawan jenis, termasuk senangnya manusia terhadap yang wangi. Nah, itu kalau normal, jamaah sekalian. Ya, makanya kalau senangnya dengan yang sejenis, itu malah tidak normal. Atau senangnya dengan bau yang busuk, bau yang tidak baik, itu juga tidak normal. Ya, karena manusia itu normalnya itu seperti Nabi SAW, cenderungnya kepada lawan jenis dan senangnya dengan aroma yang wangi. Dan dalam kehidupan dunia ini, jemaah sekalian, dengan segala problema yang kita hadapi, beban pikiran, beban fisik, ya, kata Rasulullah SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan ketenangan batinku itu, penyejuk mataku itu ada dalam ibadah sholat. Rasulullah SAW menjadikan sholat ini bukan justru sebagai beban, tetapi dijadikan sebagai kenikmatan, tempat beliau menemukan ketenangan, tempat istirahatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Rasulullah SAW menemukan ketenangan, istirahatnya, kenikmatannya ada dalam sholat.
bukan arihna minas sholat, istirahatkan kami dari sholat, ya, capek sholat jamaah sekalian. Tapi Rasulullah justru menunggu kapan qomat, kapan lagi masuk waktu sholat. Ya. Nabi SAW bahkan menyebutkan jenis parfum yang terbaik. Ya, di dalam Al-Jami wa Akhrajun Nasai wa Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Atyabu tibi al-misku." Ya, parfum yang paling wangi, yang paling baik itu kata Nabi al-misk. Ya, parfum misik. Ya, mungkin kalau diterjemahkan ke Indonesia orang biasa sebut dengan kesturi. Ya, apalagi di masa Nabi SAW parfumnya relatif, ya, dari sesuatu yang alami, dan itu pun masih ada sampai sekarang meskipun harganya sudah sangat mahal sekali. Namun ini menjadi pelajaran bagi kita betapa Nabi SAW sangat memperhatikan dan menyukai parfum. Karena yuhibbut thiba wa la yazal indahu. Rasulullah SAW itu menyukai sekali parfum dan senantiasa ada parfumnya. Wa raihuhu huwa min atyabi raihah. Aroma badannya Nabi SAW itu adalah sebaik-baik aroma. Wa araquhu min atyabi tib. Padahal ya jamaah sekalian, keringatnya Nabi SAW itu sudah sangat wangi sekali. Meskipun demikian, beliau tetap di mana-mana kapan itu selalu ada parfumnya. Ya, kenapa jamaah sekalian? Ya, karena beliau ingin mengajarkan kepada umatnya bagaimana sunnah yang mulia ini, perhatian Rasulullah SAW terhadap aroma badan. Dan ini fi kulli hal wala yasal indahu, bukan cuma saat kita mau ke acara, ya, kita disunnahkan, dianjurkan memakai parfum, tapi di segala kondisi. Mau kita ada acara, kondangan, atau ke kantor, ya, pada saat kita kerja, ke tempat kerja, ya, ke masjid, bersama dengan keluarga di rumah, semua dalam keadaan kita dianjurkan untuk memakai parfum jamaah sekalian. Bukan hanya kondisi tertentu saja, ya, pakai parfum nanti kalau ke kantor, ya, tapi kalau ke masjid atau sama keluarga tidak perlu, tidak. Fi kullil ahwal, ya, di segala kondisi jamaah sekalian. Dan ini juga menunjukkan bagaimana perhatian agama kita terhadap sesama. Ya, jangan sampai jamaah sekalian aroma badan kita itu mengganggu orang lain, terutama pada saat sholat, karena itu kondisi kita sangat rapat dengan orang. Ya, jangan sampai dalam kondisi yang kita sangat rapat dengan orang, itu aroma badan kita justru mengganggu orang lain, ya, dengan bau makanan yang kita konsumsi sebelum sholat, ya, atau bau yang tidak enak. Ya, kadang dulu waktu kuliah, itu teman-teman biasa dari Afrika, ya, kalau sore main futsal, kemudian masuk waktu maghrib, ya, kadang-kadang dia tidak sempat pulang bersih-bersih, ya, langsung ambil saja sarung atau apa yang bisa menutup auratnya, langsung ambil saf dalam kondisi masih berbau berkeringat jamaah sekalian. Itu mengganggu orang. Ya. Nah, masalahnya kalau bau badan itu jamaah sekalian, kadang-kadang kalau pemiliknya sendiri dia tidak rasakan, ya, dianggap sebagai sesuatu yang biasa nih, biasa nih. Tapi bagi orang lain itu sudah merupakan sesuatu yang sangat menyiksa jamaah sekalian, apalagi pada saat sholat. Ya. Nah, ini bagaimana agama kita sampai hal yang seperti itu jamaah sekalian diperhatikan. Sampai hal yang seperti itu jangan sampai kita mengganggu orang lain, ya, dengan bau badan. Padahal, ya, kalau orang mau pikir bau badan kita tahu, ya, tapi masalahnya yang cium bukan cuma kita, ya, orang lain juga bisa terganggu. Ya. Hadis yang pertama jamaah sekalian, ya, hadis dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
suqqatu yatatayyabu minha. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya sukkah yatatayyabu minha, yang disitulah beliau simpan parfumnya. Sukkah ini jamaah sekalian tempat khusus untuk parfum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai punya wadah khusus, tempat khusus untuk parfum beliau. Itu menunjukkan apa jamaah sekalian? Itu menunjukkan Nabi sangat perhatian sekali pada urusan parfum ini. Karena kalau kita punya tempat khusus jamaah sekalian, itu menunjukkan kita perhatian untuk sesuatu itu. Kalau ada ibu-ibu yang punya emas banyak jamaah sekalian, kan tidak mungkin ditaruh. Tidak mungkin disimpan di sembarang tempat. Biasanya kita punya tempat khususnya jamaah sekalian. Kenapa? Karena kita sangat perhatikan ini dan sangat berharga. Tidak mungkin itu emas disimpan di ruang tamu atau sekedar disimpan di ruang keluarga. Itu biasanya tersimpan dengan sangat bagus sekali, ada tempat khususnya. Begitu juga dengan bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak punya jam tangan yang mahal atau apa yang dimiliki oleh bapak-bapak yang sangat berharga, itu biasanya ada tempat khususnya jamaah sekalian. Tidak mungkin ditaruh, tidak mungkin disimpan di sembarang tempat. Kenapa? Pertama, karena sangat berharga. Yang kedua, supaya mudah kita nanti kapan mau butuh ditahu, di sini tempatnya. Di sini saya simpan. Nah, seperti itulah perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk parfum ini jamaah sekalian. Sampai beliau punya tempat khusus, punya tempat khusus untuk parfum ini jamaah sekalian, untuk minyak wangi ini. Dan Anas juga menyebutkan inna nabiyya kana la yaruddu tibah. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menolak kalau ditawari parfum. Ini diantara jenis pemberian yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pantas untuk ditolak. Kalau ada yang tawarin parfum, hadiah parfum, ya diterima jamaah sekalian. Ada tetangga yang pulang umroh, mungkin parfumnya bukan parfum mahal jamaah sekalian, parfum yang sederhana, itu sesuatu yang la yurad, itu sesuatu yang tidak pantas untuk ditolak. Kenapa jamaah sekalian? Karena baik. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salasul la turad. Ada 3 hal kalau ditawari jangan ditolak kata Nabi. Al-wasaid, kalau ada yang tawari bantal, ada yang tawari tumpangan, bantuan. Wadduhan, ar-raihan, parfum. Yang ketiga wal-laban, ada yang tawari susu, itu tidak boleh ditolak. Apa? Bantal, parfum, susu. Kenapa jamaah sekalian? Karena semuanya ini identik dengan kebaikan. Bantal istirahat, kita manusia butuh istirahat. Kalau lagi betul-betul butuh kita istirahat, ada yang tawarin sehingga makin istirahat, atau ada yang tawarin tumpangan jamaah sekalian, maka kalau bisa jangan ditolak. Karena tubuh kita ini butuh istirahat. Parfum juga jamaah sekalian, nanti kita akan bahas apa alasannya. Dan susu ini selalu identik dengan keberkahan. Di antara mimpi baik kata ulama kita itu kalau mimpi minum susu, itu identik dengan keberkahan. Parfum ini kenapa tidak pantas ditolak jamaah sekalian? Karena Nabi SAW khafiful mahmal, mudah dibawa, tibu raiha, aromanya enak baik. Famithluhu la turad, maka yang seperti itu tidak pantas ditolak. Bagaimanapun parfum jamaah sekalian, parfum itu kan ukurannya pasti kecil. Tidak mungkin orang kasih parfum 1 jerigen atau 1 liter. Bagaimanapun parfum itu khafiful mahmal, mudah untuk dibawa, mudah untuk disimpan, sehingga tidak ada alasan untuk berat diterima. Beda kalau kita misalnya ke daerah, pulang kampung, apalagi ke daerah-daerah penghasil bumi, kayak kalau ke Indre kaki itu, biasa keluarga
Itu kasih lengkap mikolnya, bawangnya, malah sudah penuh mobil jamaah sekalian. Kadang ini masih ada yang belum dibawa. Mungkin kadang kita tolak THB ini penuh di mobil, dan mau disimpan di mana? Kenapa? Karena ambil tempat, agak repot mungkin dibawa. Belum mungkin beras, berapa karung. Ada yang kasih di keluarga ini agak repot dibawa. Nah, kalau parfum jamaah sekalian kan tidak butuh tempat, tidak repot untuk dibawa. Khafiful mahmal, khafif mahmal, mudah sekali dibawa, tempatnya kecil, mudah dibawa. Sekarang rata-rata parfum itu kan ukuran 100 ml, ukuran yang umumnya bisa masuk ke cabin. Tidak ada alasan untuk kita menolak jamaah sekalian. Kemudian tibu raihah anu baik, wangi, dan umumnya orang senang. Imam An-Nawawi memberikan pengecualian untuk menolak dengan baik-baik parfum dengan dua kondisi. Yang pertama jamaah sekalian, kalau menyangkut kondisi kesehatan, ada mungkin orang alergi dengan parfum tertentu. Biasa kalau dia pakai parfum jenis tertentu, kemudian jadi gatal atau jadi sakit, perih atau apa jamaah sekalian. Kalau menyangkut sudah masalah kesehatan, maka untuk kondisi yang seperti ini kita bisa menolak dengan baik-baik. Tapi saya pernah coba, tapi kayaknya tidak cocok. Biasa gatal-gatal, mungkin bagus dikasihkan ke yang lain, atau tidak apa-apa diterima kalau kita kasih ke yang lain. Nah, itu kalau masalah kesehatan. Yang kedua jamaah sekalian, kalau parfum itu disenangi bagi sebagian orang tapi tidak cocok bagi sebagian yang lain. Ada itu aroma jamaah sekalian. Saudara-saudara kita dari Pakistan dan India biasa senang, suka sekali, tapi kita orang Indonesia kayak strong sekali baunya, tidak cocok. Ada itu jenis parfum namanya Hajar Aswad. Itu strong sekali baunya, tapi kalau teman-teman biasa dari Pakistan, India itu dia senang. Tapi bagi kita orang Indonesia, kadang kuat sekali baunya. Justru kayak tidak cocok. Tidak cocok bagi kita. Tidak biasa orang Indonesia pakai parfum ini, justru malah tidak enak bagi orang. Padahal parfum ini tibi raihah, untuk menjaga aroma yang enak, dicium. Bukan malah justru membuat orang tidak nyaman. Nah, ada jenis parfum tertentu bagi sebagian orang itu justru malah mengganggu saking aromanya yang sangat kuat. Ada jenis itu seperti itu Hajar Aswad. Kan parfum itu banyak sekali. Sudah merahnya jamaah sekalian, ada malaikat subuh, 1000 bunga, Hajar Aswad, termasuk oud itu parfum mahal jamaah sekalian. Bagi orang Arab senang sekali. Yang kayu gaharu yang diolah itu tinggal lama, mahal, tapi bagi sebagian kita jamaah sekalian, itu mungkin justru aneh baunya, tidak terlalu cocok, karena baunya yang strong. Tapi bagi orang Arab itu andalannya parfum itu, mereka senang dan harganya mahal sekali. Tapi bagi kita orang Indonesia mungkin tidak terlalu cocok. Maka untuk aroma tertentu yang umumnya kita, misalnya orang Indonesia, tidak cocok dengan seperti itu, maka bisa kemudian kita tolak dengan cara yang baik, atau kita terima dan menghadiahkan kepada yang lain. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Parfumnya laki-laki itu ma dhahara rihuhu, apa yang tampak baunya, wa khafiya launuhu, tapi warnanya itu tidak kelihatan. Wa tibun nisa'i, adapun parfumnya perempuan, ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, apa yang justru tampak warnanya tapi aromanya itu soft, tidak strong. Maksudnya apa jamaah sekalian? Parfumnya laki-laki itu, kata Rasulullah SAW, sesuatu yang strong, tercium memang.
Tapi laki-laki itu biasanya tidak identik dengan warna-warni. Iya. Beda dengan wanita. Wanita itu identik dengan warna-warni, warnanya tampak, tapi baunya itu tidak strong, hanya dicium oleh orang-orang di dekatnya. Itulah parfumnya wanita kata Nabi. Dan memang faktanya seperti itu jamaah sekalian, umumnya kita. Makanya yang warna-warni itu biasanya sama wanita, merah pipi, yang lipstiknya, yang berhiasnya, yang kadang-kala ya berlebihan. Nah, itu biasanya pada wanita kan, tidak ada laki-laki pakai lipstik, pakai merah pipi jamaah sekalian. Yang tampak warnanya itu identiknya sama perempuan. Dalam urusan aroma wangi, itu kalau laki-laki tampak belum mungkin tiba terciumi parfumnya saking bagusnya. Aku sudah pergi ini masih tinggal aromanya. Begitulah parfumnya seharusnya laki-laki. Tapi kalau perempuan jamaah sekalian ada juga parfumnya, tapi yang cocok bagi perempuan kata Nabi, khafiyah rihuhu, aromanya itu soft, hanya bisa dicium oleh orang yang dekat dengannya. Bukan berarti bahwa perempuan tidak boleh pakai parfum. Tapi menyesuaikan dengan kondisinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khafiyah rihuhu, itu hanya dicium oleh orang dekatnya saja. Makanya yang cocok parfum yang tinggal baunya itu cocok untuk bapak-bapak. Itu cocoknya untuk bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza utiya ahadukum ar-raihan fala yaruddahu. Kalau di antara kalian diberikan parfum, maka jangan ia tolak. Fa innahu kharaja minal jannah, karena sesungguhnya parfum itu berasal dari surga. Itu tadi kita sudah jelaskan jamaah sekalian, parfum ini adalah sesuatu yang tib, namanya saja tib. Parfum itu dinamakan tib, thayyib, sesuatu yang baik, sesuatu yang wangi. Maka tidak pantas untuk ditolak. Bahkan Nabi tidak pernah menolak dan ingatkan, kalau kalian diberikan parfum jangan ditolak. Apakah diberikan seluruhnya sebagai hadiah, atau mungkin ditawar saja, mau disemprotkan baju atau mau dioleskan minyak wangi. Selama tidak berada dalam dua kondisi tadi, sakit atau bisa alergi dengan parfum tertentu. Yang kedua apa? Yang kedua aromanya tidak cocok dengan kita, tidak suka baunya, maka seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza utiya ahadukum ar-raihan fala yaruddah. Kalau kalian ditawari parfum, maka jangan ditolak. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir di bab ini, Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id Al-Hamdani qala haddatsana Abi an Bayanin an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala uridtu baina yaday Umar bin Khattab. Saya bersama dengan Umar bin Khattab, fa'alqa Jarir rida'ahu wa masya fi izarin. Jarir bin Abdullah itu menyimpan ridanya dan hanya memakai sarung. Faqala lahu, dan Umar mengatakan, khudh rida'ak, pakai ridamu, karena dulu orang itu memakai dua helai kain jamaah sekalian, satunya jadi sarung, satunya jadi rida seperti pakaian ihram. Faqala Umar lil qaum, lalu Umar mengatakan kepada orang-orang, ma ra'aitu rajulan ahsana illa ma balaghana min surati Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih baik, yang kabarnya sampai kepada kita melebihi Nabi Yusuf alaihissalam. Maksudnya apa jemaah sekalian? Keindahan, kerapihan, kebersihan, bau yang wangi,
Itu satu paket. Ya. Dan ini sangat diperhatikan sekali dalam agama kita. Masalah kebersihan, kerapihan, aroma wangi, itu sunnah yang sangat identik sekali dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah sering mengingatkan jamaah sekalian, inilah sunnah yang sangat identik sekali pada kehidupan Nabi: kebersihan, kerapihan, keindahan, dan aroma yang wangi. Tapi justru hal ini yang kadang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Coba jamaah sekalian, kalau kita dari luar negeri, mungkin ada misalnya datang dari Eropa, itu bersih sekali jamaah sekalian. Biar pasir-pasirnya dikeruk. Padahal umumnya mereka non muslim, tapi perhatian sekali dengan kebersihan. Kita pergi ke negeri-negeri kaum muslimin, kotornya luar biasa jamaah sekalian. Kita ke daerah-daerah Asia Selatan, sebagian negara Arab di luar perkotaannya jamaah sekalian. Nah itu kadang-kadang kita luar biasa, pengelolaan sampahnya, kotornya, baunya. Padahal justru inilah sunnah yang identik sekali dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menegur sahabatnya yang bajunya tidak dicuci jamaah sekalian. Nabi pernah menegur sahabatnya yang rambutnya itu acak-acakan, tidak disisir dengan rapi. Meskipun betul ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita tidak diukur oleh Allah dari fisik kita, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan kepada kita keteladanan bagaimana beliau perhatian sekali terhadap urusan kebersihan, kerapihan, keindahan, dan aroma wangi. Dan kan tidak mesti juga mahal. Ya, kebersihan itu kan tidak mesti dengan sesuatu yang mahal. Kerapihan itu tidak mesti dengan sesuatu yang mahal. Ada kadang rumah sederhana jamaah tapi kelihatan bersih sekali, terawat sekali. Ada orang mungkin pakaiannya bukan pakaian mahal, tapi kelihatan bersih sekali, indah sekali dilihat. Ya. Tapi mungkin pakaiannya mahal tapi tidak pernah dicuci jamaah sekalian. Ya. Kemudian baunya tidak enak. Atau mungkin dia pakai mobil mewah, tapi kalau mau buang sampah cukup dia kasih turun kacanya, dia buang di jalan. Dibanding mungkin ada orang pakai mobil sederhana mungkin atau pakai motor, tapi dia sampah, dia cari tempat sampah, dia buang di situ. Inilah akhlak. Inilah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya pernah sampaikan. Coba kalau kita wisata ke Bira itu jamaah sekalian, yang kotori laut, ya kita orang lokal. Tapi wisatawan asing jamaah sekalian bukan kampungnya, mungkin juga bukan orang Islam, tapi dia sambil jalan di pantai itu dia pungut sampah jamaah sekalian. Padahal bukan kampungnya, bukan negerinya. Mungkin berapa hari kembali ke kampungnya, tapi ternyata mereka yang justru mengikuti sebagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kebersihan. Sementara kita orang Islam, kita yang mengotori, kita tidak perhatian dengan hal-hal yang seperti itu. Ada itu eksperimen sosial jamaah sekalian, ada sekumpulan anak muda yang perhatian terhadap sampah, Pandawa atau apa, dia bersihkan, pokoknya sampah yang betul-betul tidak enak sekali itu dibersihkan, sampai kemudian difoto before dan afternya, sebelum dan sesudahnya. Tapi setelah beberapa kotor sekali lagi, maka tak kala dipasang CCTV, siapa sebenarnya yang bikin begini? Ternyata ibu-ibu yang pakai kudung. Kalau pagi datang di situ buang sampahnya orang Islam, orang lokal penduduk setempat, yang kalau dampak buruknya pasti akan kembali kepada diri mereka sendiri. Nah, inilah yang diingatkan oleh Umar radhiyallahu taala, bagaimana perhatiannya agama kita terhadap hal-hal yang keindahan, kebersihan, dan aroma yang wangi. Nabi-nabi seperti itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah mengutus nabi kecuali suaranya bagus dan mukanya gagah. Nah, itu syarat mutlak jadi nabi itu. Suaranya bagus dan mukanya gagah. Ada dan nabiyukum hada, dan nabimu ini adalah sebaik-baik wajah.
Nabi Yusuf, ya. Nah itu mungkin kalau gagah betul jamaah sekalian, ya alhamdulillah kita syukur ya apa yang ada. Ya, tapi masalah kebersihan, ya, aroma badan, ya, mungkin kalau kita tidak bisa beli parfum jamaah sekalian, ya minimal jangan sampai aroma badan kita itu mengganggu orang lain. Nah itu kan juga tidak butuh biaya bagaimana. Saya kira kayak batu tawas itu, ya tidak mahal mungkin. Ya, kalau tidak bisa dibeli deodoran. Dan parfum sekarang ya sudah yang paling mahal sampai yang murah, dari yang disemprot sampai yang dioles, dari yang pakai alkohol maupun non alkoholnya, Mas. Kembali kepada kita, ya, seleranya apa. Ya, yang penting bagaimana kita menjaga aroma badan dan tidak mengganggu orang lain. Nah saya kira ini jamaah sekalian hal-hal yang sederhana yang Nabi SAW sangat perhatikan. Ya, dan kadang-kala kita tidak perhatikan. Ya, ulama kita menyebutkan apa sebenarnya hikmahnya. Kenapa kita harus perhatian terhadap aroma yang bagus, kebersihan. Wa fitibi minal khasiyah. Ya, parfum itu, aroma wangi itu memiliki khasiat. Annal malaika tuhibbu. Malaikat itu senang terhadap yang wangi dan bersih. Wasyayatinu tanfiru anhu, dan setan itu sebaliknya tidak senang dengan yang bersih dan wangi. Wa habbu syai'in ila syayatin, sesuatu yang paling disenangi oleh syaitan ar-raihatu al-muntina, yaitu bau yang menjijikkan, al-karihah. Fal arwahu thayyibah, ruhnya orang-orang baik itu tuhibbu raihat thayyibah, senang juga dengan aroma yang baik sebagaimana malaikat. Wal arwahu al khabithah, ruh yang buruk jamaah sekalian, tuhibbu raiha al khabithah, juga senangnya dengan bau yang busuk. Wa kullu ruhi tamilu ila ma yunasibuha. Maka kembali pertanyakan kepada diri kita, itu kita lebih senang aroma yang wangi atau aroma yang menjijikkan. Ya, kalau aroma wangi itu artinya kita memiliki kecenderungan yang baik karena malaikat itu senang dengan yang bersih dan wangi. Tapi kalau kita senangnya yang kotor dan bau jamaah sekalian, maka itu identik dengan apa yang disenangi oleh syaitan. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Iya, Pak Ji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyangkut masalah parfum. Iya. Apakah sebaiknya perempuan itu pada saat dia keluar tidak perlu pakai parfum, bisa pakai parfum untuk suaminya? Iya. Tapi Pak Ustaz saya sampaikan bahwa alangkah bagusnya semua keluarga itu untuk bisa ke wangi-wangian itu. Begitu Pak Ustaz? Iya. Iya, kalau untuk laki-laki memang di segala ahwal ya, di segala kondisi, bahkan baunya kata Rasulullah SAW, ya, baunya itu memang harus betul-betul tercium. Tapi kalau wanita jamaah sekalian tadi disebutkan oleh Nabi SAW, jangan sampai baunya itu strong kayak laki-laki. Ya. Boleh ia pakai parfum tapi hanya tercium oleh orang dekatnya saja. Ya. Makanya bedanya parfumnya laki-laki dan wanita itu dibedakan oleh Nabi SAW. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya bahwa perempuan itu boleh juga pakai parfum. Karena ada pemahaman jamaah sekalian, karena tidak boleh perempuan pakai parfum, meskipun memang ada kaul ulama kita demi tujuan untuk menjaga dari fitnah. Iya. Tapi efeknya apa jamaah? Akhirnya dia tidak perhatian dengan aroma badannya, minimal misalnya. Ya, kalau dia tidak mau pakai parfum keluar rumah, iya, ia memakai misalnya itu tadi deodoran. Iya. Tidak sampai membuat aroma yang tidak baunya, minimal netral lah. Ya, kalau wanita misalnya kalau khaufan minal fitnah, khawatir ya jangan sampai wanita itu menjadi ya,
semua mata tertuju padanya, melihatnya karena aromanya. Karena itu memang diingatkan oleh ulama kita, jangan sampai menjadi sumber fitnah. Tapi kalaupun ia mau memakai parfum seperti yang disebutkan oleh Nabi tadi, bukan yang strong sekali baunya, ia hanya bisa dicium oleh orang-orang dekatnya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu mungkin dari jauh sudah tercium atau sudah pergi nih, masih tinggal baunya. Untuk jenis parfum yang seperti ini tidak cocok untuk wanita. Cocoknya untuk laki-laki. Ya, jadi untuk wanita kalau mau pakai parfum boleh, tapi dengan parfum yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, tidak terlalu strong baunya, soft dan hanya dicium oleh orang yang ada di dekatnya. Yang kedua jamaah sekalian, kalau ia khawatir akan fitnah, jangan sampai orang lihat-lihat kemudian semua mata tertuju pada saya kalau saya pakai parfum. Minimal ia jaga aroma badannya jamaah sekalian. Karena jangan sampai pada konklusi kesimpulan tidak boleh perempuan pakai parfum, akhirnya biar bau badannya jamaah saja sudah tidak perhatikan sampai kemudian tidak memakai deodoran. Akhirnya menjadi masalah, dan itu masalahnya juga bau badan kita jamaah sekalian. Karena kalau untuk diri kita ya biasa nih, tidak ada masalah, tidak ada perasaan ini bawaannya ada, tapi bagi orang lain itu justru jadi masalah. Nah, kalau orang sampai konklusi tidak boleh perempuan pakai parfum, akhirnya ia justru memudaratkan orang lain dengan aromanya. Jadi opsinya seperti itu, Pak Haji. Wallahu ta'ala alam. Saya kira mungkin cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.